Baik, pada sesi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu tidal regime dan bagaimana cara pendefinisiannya. Sekarang kita akan membicarakan aplikasi dari penentuan tidal datum serta tidal regime ya. Ya, jadi yang paling jelas di sini tentunya kita butuh untuk engineering ini yang cukup sering kita bahas di kelas, bahwa kalau kita butuh paling straightforward itu adalah harbor planning and management. Jadi kita harus tahu HAT dan LAT paling tidak gitu ya. Jadi pasang surut terendah dan tertinggi gitu ya. Pasang tertinggi dan surut terendah lah kurang lebih yang bisa terjadi di satu area, karena kita tidak mau area pelabuhan kita itu kering pada saat surut dan banjir gitu ya, benar-benar kebanjiran pada saat pasang gitu. Jadi kita harus tahu benar-benar oke, kita tuh butuh orang-orang yang akan mendesain itu bukan kita nanti ya, mungkin teman-teman engineer kita, coastal engineer kita, tapi mereka butuh angka dari kita untuk menentukan oke, bangunannya itu kira-kira nanti fondasinya setinggi apa dan lain-lain. Lalu maritime boundaries gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menentukan garis pantai gitu ya, nanti dari garis pantai kita akan menentukan baseline gitu kan ya. Baseline itu adalah area di mana kita bisa start ngitung luas area laut kita gitu ya. Jadi misalnya kita punya pulau gitu ya. Nah, pulau ini kan lagi-lagi kalau misalnya kalian lihat di peta gitu ya, pulau itu kan seakan-akan udah gini aja. Padahal pulau itu bisa membesar kalau misalnya lagi surut ya, dan mengecil pada saat pasang. Nah, garis yang mana yang kita gunakan gitu. Jadi nanti garis yang digunakan untuk perhitungan batas laut itu kita sebut sebagai baseline ya. Nah, baseline ini harus didefinisikan. Apakah baseline ini berdasarkan LAT, apakah baseline ini adalah MHWL atau apa gitu. Karena baseline ini hubungannya dengan yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baseline-nya dimulai dari sini, maka perhitungannya yang katanya 12 mil laut itu ya dari sini gitu. Kalau misalnya baseline-nya dari sini, ya berarti 12 mil lautnya dari sini. Efeknya apa? Efeknya ke luas wilayah. Kita sudah pernah bahas ya. Jadi itu untuk profilnya gitu ya. Saya akan gambar di sini. Kalau untuk areanya berarti misalnya kita pakai baseline yang paling luar gitu ya. Saya pakai warna kuning, mungkin luas area kita akan segini. Misalnya gitu ya. Diukur 12 mil laut gitu. Sementara kalau misalnya kita pakai baseline yang lebih dekat gitu ya. Itu artinya luas area kita akan cuma segini. Kira-kira itu adalah efek dari kita memahami bagaimana cara kita menarik baseline. Dan untuk menyetujui baseline ini tentunya perlu diplomasi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini ada yang tertarik untuk berdiplomasi, nah ini gunanya gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari soal astronomi segala macam efeknya itu salah satunya akan ke sana gitu. Menarik sekali. Lalu safety of navigation tentu karena kita nggak mau kena area yang intertidal gitu. Kita tidak mau berlayar ternyata kita melayari suatu area yang bisa kering pada saat surut gitu ya. Jadi kita kalau di peta laut terutama ya, rekan-rekan kalau ada yang nantinya misalnya bekerja di Pusidrosal, itu harus benar-benar memetakan mana area yang disebut sebagai area intertidal karena pelaut tidak mau melewati area tersebut karena dia nggak mau ambil resiko karam gitu ya. Lalu tourism and sport nanti akan saya jelaskan tourism and sport. Jadi ini menarik ya, mungkin lebih jelas nanti kalau ada gambarnya. Lalu operasi-operasi offshore gitu ya, untuk mengetahui muka air laut kita di mana. Pertama kalau offshore-nya itu tidak terlalu dalam ya, kalau offshore-nya itu masih di puluhan meter terutama itu ada efeknya pertambangan serta coastal protection. Sementara untuk scientific gitu ya, itu pertama adalah tentunya sea level rise gitu. Jadi kita bisa tahu perasaan biasanya area ini sepasang-pasangnya area kita ya masih di sini gitu. Kok makin lama makin naik ya, kok rumah gue makin lama makin tenggelam. Misalnya tadi kalian punya rumah pinggir pantai, dan 10 tahun dari kalian bangun rumah itu ternyata rumah kalian tenggelam gitu. Artinya ada perubahan tidal regime di situ. Ya. Jadi selain sea level rise,
coastal hazard lain-lain gitu ya. Jadi hazard dan risk-nya itu bisa dihitung gitu kan, akan kehilangan apa akibat adanya kenaikan muka laut ini misalnya. Lalu biotic intertidal study gitu ya. Jadi rekan-rekan biologi itu suka gitu ya meneliti area intertidal karena di situ itu ternyata area yang sangat menarik untuk biota-biota laut. Nanti kita akan lihat ya. Serta mangrove conservation. Jadi kita akan bahas lebih detail di sini ya. Jadi harbor planning ini kita sudah pernah bicarakan ya. Jadi memang di beberapa area di dunia ini itu mau nggak mau itu setidaknya waktu saya di Eropa lah ya, karena di Eropa itu tidal range-nya itu lumayan, bisa sampai 8 meter. Literally bisa kayak pagi itu kayak gimana, malam kayak gimana, pagi kayak gimana, sore kayak gimana, itu bisa beda banget. Dan arusnya itu justru dimanfaatin sama teman-teman yang suka berlayar gitu. Nah, tapi resikonya adalah ada beberapa area yang memang mau nggak mau pada saat surut dia nggak bisa kemana-mana. Jadi dia hanya bisa keluar dari pelabuhan. Ini tentunya bukan pelabuhan komersil ya. Ini hanya pelabuhan rekreasional gitu ya. Kalau pelabuhan komersil nggak boleh nih kayak gini karena bisa terhenti yang namanya proses bisnis gitu ya. Jadi memang gitu ya pada saat surut misalnya oke mereka nggak bisa keluar rumah gitu ya. Pada saat pasang mereka bisa main, tapi mereka harus hitung gitu kan. Gue harus balik ke rumah tuh kira-kira kapan gitu. Itu terjadi, saya pernah mengalami itu. Lalu layout, design, operation time gitu ya. Jadi lagi-lagi di sini itu waktu operasinya berarti hanya bisa pada saat pasang gitu ya. Dan dredging gitu, terutama kalau untuk pelabuhan-pelabuhan komersil yang bawa barang gitu, bawa mobil gitu kan, bawa barang-barang yang kalian bawa, mungkin handphone kalian, apapun itu yang made in somewhere else gitu kan ya. Nah itu sangat-sangat penting untuk planning dan manajemen dari sebuah pelabuhan. Lalu maritime boundaries ini tadi kita sudah bahas ya. Jadi pertama kita harus tentukan baseline kita di mana dulu gitu kan. Jadi baseline itu belum tentu garis pantai gitu kan ya. Tapi karena garis pantai sendiri kan berubah-ubah gitu ya. Jadi kapan tadi kita udah lihat ya pasangnya beda, surutnya beda. Nah sekarang kita mau hitung luas laut kita itu dari baseline tapi baseline yang mana gitu. Nah, jadi barulah kita bisa lihat gitu ya, ada sebuah area yang jelas teritorial itu 12 mil laut gitu ya. Lalu ada zona contiguous gitu ya, itu 24 ya, jadi 12 kali 2. Baru kita punya ZEE dari area teritorial paling jauh itu 200 mil laut gitu ya. 200 mil laut sendiri ini tentunya kalau misalnya ada pulau lain gitu ya, dia menentukan batas nanti di sini adalah area diplomasi kalian gitu. Kira-kira kita mau batas tengah kita tuh ada di mana gitu ya, sesimpel itu. Di atas 200 mil laut itu harus merupakan high seas. High seas itu adalah laut bebas, jadi laut yang nggak ada yang punya gitu. Dia baru ada yang punya kalau ada pulau lain gitu ya, dan pulau lain itu diklaim oleh suatu negara. Kira-kira seperti itu ya. Jadi high seas ini menarik ya, saya pernah punya pengalaman agak buruk dengan definisi high seas, karena saya pernah berlayar dari satu negara, itu saya keluar, jadi saya pikir untuk ke negara tersebut, itu saya hanya perlu visa yang 1 kali masuk gitu. Saya lupa bahwa begitu keluar dari area teritorial atau ZEE negara tersebut, itu artinya saya udah keluar negeri, tanda petik. Jadi paspor saya dicap gitu kan, visa saya dicap terutama ya. Waktu visa saya dicap, saya panik gitu kan, loh kok visa gue dicap gitu kan ya. Ternyata ya itu dia, saya salah bikin visa gitu. Harusnya saya bikin visa yang multi entry karena saya akan masuk lagi ke area tersebut dari high seas gitu. Ini menarik banget gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan tertarik terkait maritime boundary, saya rasa ada kuliah pilihannya ya, kalian bisa coba lihat. Itu menurut saya kuliah yang cukup menarik gitu ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana ilmu kita itu bisa dipakai untuk diplomasi. Ya, jadi ini nih, jadi ada no national rights gitu ya. Lalu di sini bisa kalau misalnya ada continental shelf. Nah ini juga continental shelf ini sesuatu yang dicari oleh teman-teman kalian di BIG. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang bahwa ini ada suatu continental shelf gitu ya, ini ada suatu zona terusan dari 200 mil laut yang masih dianggap sama gitu, satu shelf gitu ya, itu bisa dianggap sebagai masih area kita. Ini seru, ini keren, dan ini masih dikerjakan sampai sekarang sama teman-teman BIG. Lalu safety of navigation ya, ini jelas gitu ya. Jadi pokoknya kita harus tahu
area yang benar-benar bisa kering itu di mana gitu ya pada saat surut terutama agar kita tidak melayari area tersebut. Nah, ini yang tadi ingin saya jelaskan ya. Jadi ini menarik banget ya, terutama ini tourism macam ini saya baru lihat ada di Eropa gitu ya. Saya belum tahu di tempat lain seperti apa. Saya belum pernah ke area Asia gitu ya. Maksudnya belum pernah ke area bahkan India, Jepang, Korea gitu, China gitu ya. Taiwan saya belum pernah, tapi di Eropa ini sesuatu banget gitu. Ini penting banget buat mereka. Kenapa? Kalau contohnya di Prancis gitu ya, kalau kalian pernah dengar Mont Saint-Michel, nah itu adalah sebuah area di mana jadi ada gereja gitu ya di apa ya nggak tengah laut banget sih sebetulnya itu gereja itu pokoknya gini ada jembatan menuju gereja tersebut tapi jembatan tersebut hanya bisa dilewati pada saat surut gitu jadi pada saat pasang gitu ya itu kita nggak bisa kalau misalnya udah nyebrang ke sana nggak bisa kemana-mana dan kalau misalnya kita masih di darat gitu ya, masih di negara Prancis, kita nggak bisa ke sana juga. Jadi kita benar-benar harus nunggu surut baru kita bisa ke gereja tersebut dan harus balik ke Prancis lagi, ke daratan Prancis lagi itu sebelum pasang lagi gitu. Itu menarik banget dan itu menjadi suatu area turisme yang menarik. Lalu kalau di Belanda itu ada yang namanya Vatlopen. Itu saya hampir ikutan tapi waktu itu nggak ada waktu gitulah ya. Jadi timingnya kurang cocok. Jadi Vatlopen ini terjadi pada saat surut terendah gitu ya. Nah ini yang sedang rekan-rekan kalian lakukan. Jadi literally itu jalan kaki dari Belanda daratan gitu ya ke pulau-pulau kecil di utara Belanda gitu ya. Kalian coba misalnya lihat peta Belanda itu kan ada pulau-pulau kecilnya ya. Nah, itu yaitu jalan kaki dengan lumpur-lumpuran gini gitu kan dan berat-beratan gitu. Jadi kalian dikasih kayak butis gitu ya untuk melindungi kaki kalian dari apapun itu tapi aman sih di sini nggak ada bulu babi gitu ya. Karena bukan bukan zona berkembang biaknya burung babi dan bahkan di situ jadi ada beberapa hewan yang suka dengan zona intertidal kayak anjing laut gitu ya, seal gitu. Nah, itu suka banget sama zona ini. Jadi menarik wisatawannya itu dengan cara oh kita punya seal loh pada saat pasutnya lagi rendah gitu. Ini keren banget sih Vatlopen judulnya. Lalu offshore operation gitu ya tentunya tadi saya sudah katakan terutama pada area-area yang tidak terlalu dalam ya masih di puluhan meter sampai 100 mungkin. Nah itu untuk cable laying untuk apa itu perhitungannya juga dari pasut gitu ya. Lalu untuk mining juga, nah ini sih sebenarnya masih dalam tahap perkembangan ya offshore mining itu. Jadi mining itu bukan cuma oil and gas, tapi batuannya juga gitu. Nah ya ini masih sangat baru sih. Dan kita bisa lihat ya ini depth-nya tuh bisa benar-benar 4.000 sampai 6.000 meter. Ini gila sih orang-orang yang lagi mengembangkan ini. Saya kenal beberapa teman yang lagi ngembangin ini dan insane. Karena karena dia 4.000 sampai 6.000 meter artinya kebanyakan area penambangan ini adalah high seas gitu. Jadi adalah area yang nggak ada yang punya dan harus diatur gitu ya. Ini punya siapa, ini blok siapa, ini blok siapa. Ini menarik banget kita bisa bahas mungkin di kelas kalau kalian tertarik. Lalu tidal regime and suitable types of mangrove gitu ya. Jadi tergantung rezimnya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita bisa lihat ya, ini kan benar-benar high tide sama low tide-nya jauh. Berarti kita butuh mangrove atau bakau yang akarnya itu gede-gede gitu kan, yang mungkin paling sering kalian lihat gitu. Jadi dia tenggelam pun masih bisa hidup gitu. Sementara kalau misalnya kita lihat geser ke yang agak lebih kiri gitu ya, kalau misalnya high tide sama low tide-nya itu nggak terlalu jauh gitu ya, misalnya udah lebih deket ke garis pantai pada saat high tide, akarnya akan lebih kecil gitu. Jadi tipe-tipenya itu beda-beda gitu ya. Ini kita kalian bisa lihat. Lalu habitat gitu ya. Jadi ternyata intertidal zone itu juga merupakan habitat dari beberapa biota gitu ya. Jadi kalau misalnya di area sini gitu ya yang bisa lebih sering kering dibanding yang di sini ini kan tentunya dia lebih sering basah gitu ya. Nah, itu biotanya lebih kayak kecil-kecil gitu kan ya. Kerangnya juga kerang kecil-kecil kalau kalian iseng-iseng main ke pantai nanti terutama pantai selatan Jawa itulah kenapa
kalian lebih sering ya nemu kerang gitu kan, yang cantik-cantik itu di selatan Jawa. Kalau di utara Jawa itu lebih ke kayak lumpur banget gitu ya, kayak susah nyari biota-biota yang keren-keren gitu. Kenapa? Karena ya dia lebih sering basah dan mungkin agak lebih susah kelihatannya kali ya. Dan itulah kenapa bintang laut suka tiba-tiba nongol gitu kan, karena dia juga suka area intertidal gitu. Seru banget. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya rasa nanti kita bisa bahas beberapa hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang menarik buat kalian, kita juga bisa bahas langsung di kelas. Sampai jumpa.